Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Parasite. Berkisah tentang keluarga miskin yang menggunakan kecerdikan mereka sehingga satu keluarga tersebut bisa bergantung hidup berada di keluarga kaya. Nah, daripada penasaran, kita langsung saja ya ke ceritanya. 잡히지? Di awal film diperlihatkan seorang kakak beradik bernama Kiwoo dan Kijung yang sedang mencuri wifi gratis. Ya, mereka adalah keluarga yang sangat miskin karena kedua orang tuanya tidak punya pekerjaan. Rumah yang mereka tinggali pun sangat tidak layak, bahkan orang-orang dari luar memandangnya bukan rumah. Karena orang-orang seenaknya menyemprotkan asap, bahkan ada yang selalu kencing di depan rumah mereka. Suatu hari Kiwoo kedatangan teman semasa SMA-nya. Namun nasib mereka berbanding terbalik karena temannya merupakan tamatan kuliahan dan sekarang dia sudah menjadi guru les terkenal. Temannya menyayangkan nasib Kiwoo karena dulu padahal Kiwoo lah murid paling pintar yang terkenal di kelasnya. Tak lama kemudian temannya menawari Kiwoo untuk menggantikannya mengajari les anak orang kaya. Walaupun Kiwoo hanya tamatan SMA, dia bisa berpura-pura membuat ijazah palsu lulusan kuliahan terkenal. Mendapat tawaran tersebut, Kiwoo sangat senang. Dengan dibantu adiknya Kijung yang pintar dalam seni, dia membantu kakaknya membuatkan ijazah palsu. Hingga keesokan harinya dengan berpakaian layaknya orang berpendidikan, Kiwoo mendatangi rumah tempat dia mengajar sesuai alamat yang temannya berikan. Dia disambut oleh seorang pembantu yang akan mengantarkannya kepada nyonya si pemilik rumah. Terlihat rumah itu sangat besar dan mewah, karena pembantu tersebut mengatakan bahwa pemilik rumah ini sebelumnya adalah seorang arsitek terkenal. Di sana Kiwoo merubah namanya menjadi Kevin agar lebih keren dan si nyonya pun percaya. Bahkan ijazah palsu yang Kiwoo berikan pun tidak membuatnya curiga. Akan tetapi dia ingin melihat dulu cara Kiwoo pertama kali mengajari anaknya. Ya, ternyata Kiwoo mengajari anak perempuan pertama nyonya tersebut. Dilihat dari cara mengajar Kiwoo, nyonya tersebut menyukainya dan memberikan upahnya langsung kepada Kiwoo yang lumayan besar. Bahkan dia meminta Kiwoo untuk datang 3 kali seminggu mengajari les putrinya. Saat akan pulang, mereka dikejutkan oleh anak bungsu laki-laki si nyonya tersebut yang memang agak nakal. Muncul ide liciknya Kiwoo, dia mengatakan bahwa anak bungsu mereka mempunyai bakat terpendam. Kemudian Kiwoo dengan pura-pura menawarkan mempunyai teman dari luar negeri, ahli seni yang bernama Jessica. Mendengar hal itu, nyonya kaya yang polos itu pun mau-mau saja. 잠깐. Ya, dengan ide liciknya, Kiwoo membawa adiknya Kijung bekerja di rumah orang kaya dengan berpura-pura menjadi temannya bernama Jessica, seorang ahli seni. Sesampainya di rumah terlihat kedua anak nyonya itu sedang mengintip mereka. Tak lama Kiwoo memulai sesi belajarnya. Namun di sana anak gadis nyonya itu terlihat cemberut. 제시카 여자친구죠. Rupanya dia cemburu kepada Jessica karena sebenarnya dia menyimpan rasa kepada Kiwoo guru lesnya itu. Dan akhirnya pun mereka berpacaran secara diam-diam. Di sisi lain Kijung mulai melakukan cara mengajarnya. Namun kali ini berbeda, Kijung meminta nyonya tersebut membiarkan hanya dirinya dan anaknya saja berduaan dalam proses awal pengajaran. 또 끝내셨나봐요. Beberapa jam kemudian, betapa terkejutnya nyonya tersebut melihat perubahan anaknya yang sekarang lebih kalem dan bisa diatur. Ditambah lagi Jessica mengartikan gambar yang dibuat oleh anaknya dengan cara dilebih-lebihkan, sehingga semua itu membuat si nyonya yang polos itu semakin percaya pada kemampuan mengajar Jessica. Tak lama kemudian, suaminya si nyonya, sebut saja si Tuan, datang. Tuan tersebut meminta supirnya untuk mengantar pulang Jessica karena sudah larut malam. 아니요, Di 괜찮아요. dalam perjalanan muncul ide liciknya Kijung. Dia sengaja melepas CD miliknya di mobil tersebut.
Hingga keesokan harinya, si Tuan menemukan CD itu dan membuatnya marah. Karena dipikirnya itu ulah supirnya yang sudah membawa wanita dan bermain di dalam mobilnya. Sehingga dia pun memecatnya. Ya, rencana Kijung menyingkirkan supir tersebut berhasil karena dia berniat akan membawa ayahnya kerja di rumah orang kaya juga dengan berpura-pura mengenalkannya sebagai teman pamannya yang merupakan supir profesional. Keesokan harinya, Kiwoo mengenalkan kembali mobil canggih kepada ayahnya. Ayahnya yang memang bisa menyetir dengan mudah memahaminya. Dengan berpakaian rapi, akhirnya ayah mereka pun berhasil juga bekerja di rumah orang kaya tersebut. Kini mereka tinggal memikirkan bagaimana cara membawa ibu mereka dengan menyingkirkan pembantu di rumah itu. Namun kali ini agak sulit mengingat pembantu itu sudah bekerja sangat lama, bahkan sudah menjadi pembantu ketika rumah itu dihuni oleh pemilik pertamanya, yaitu arsitek terkenal. Hingga suatu ketika Kiwoo sedang mengajar, gadis kaya itu mengeluhkan ingin sekali buah persik. Namun sayang di rumahnya tidak pernah ada buah itu karena pembantunya sangat alergi dengan buah persik. Hingga tidak habis-habisnya muncul ide licik mereka. Ya, mereka membuat sebuah rencana bersama. Kijung membeli buah persik, lalu Kiwoo membuatnya menjadi serbuk dan menaburkannya ke pembantu tersebut. Sedangkan bapak mereka menakut-nakuti si nyonya yang polos dengan cara menceritakan bahayanya penyakit TBC. Sesampainya di rumah, benar saja pembantu itu sedang terbatuk-batuk karena efek dari buah persik yang ditaburkan tadi. Dan demi membuat si nyonya semakin yakin, ayah mereka sengaja menambahkan sebuah saus kepada tisu bekas pembantu tadi agar terlihat semakin parah. Hingga akhirnya rencana mereka pun berhasil, pembantu di rumah itu pun dipecat. Waktu berlalu, sepulang kerja Tuan meminta si ayah merekomendasikan makanan yang enak karena semenjak pembantu itu dipecat, di rumah mereka tidak ada lagi makanan enak. Mengingat nyonya tidak pandai memasak, bahkan rumah pun tidak terurus. Di saat itulah si ayah menjalankan aksinya dengan memberikan sebuah kartu yayasan khusus pembantu profesional. Hingga akhirnya si nyonya menelpon nomor yang ada di kartu tersebut. Kijung yang mengangkat telepon itu berpura-pura sebagai pengatur di yayasan tersebut, berbicara layaknya orang yang profesional. Hingga akhirnya satu keluarga miskin yang licik namun cerdik itu berkumpul di rumah mewah dengan mempunyai pekerjaan masing-masing tanpa diketahui para penghuni rumah. Mereka sebenarnya adalah satu keluarga orang tua dan anak. Hari itu Tuan dan Nyonya berencana akan pergi kemah bersama anak-anaknya. Sampai akhirnya mereka pergi, Kiwoo dan keluarganya pun kini merasa bebas menikmati fasilitas di rumah itu. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan ini sedikit pun, dari pagi hingga malam merasakan rasanya jadi orang kaya. Di tengah keseruan mereka, tiba-tiba saja ada yang memencet bel rumah. Rupanya itu adalah si pembantu yang telah dipecat. Dia mengatakan bahwa dia tahu Tuan dan Nyonya sedang tidak ada di rumah. Dia dengan sangat memohon untuk mengizinkannya masuk karena ingin mengambil sesuatu yang tertinggal di rumah tersebut. Ibu mereka yang tidak tega mengizinkannya. Saat pembantu itu masuk, mereka sengaja mematikan lampunya agar tidak terlihat mereka sedang berpesta. Sedangkan ibu mereka yang penasaran mengikuti si pembantu itu. Ternyata di rumah itu terdapat ruang bawah tanah yang luas lengkap dengan kamar mandi di dalamnya. Di sana si pembantu sudah lama menyimpan suaminya yang sakit sejak dari pemilik rumah pertama. Karena Nyonya dan Tuan yang sekarang tidak tahu tentang adanya ruang bawah tanah tersebut. Pembantu tersebut meminta ibu mereka agar setiap 2 kali sehari datang memberi makanan kepada suaminya. Dia berjanji akan memberi uang kepada ibu mereka setiap bulannya. Namun ibu mereka tidak mau dan malah berniat akan menelpon polisi. Kiwoo, Kijung, dan ayahnya
yang sedang mengintip malah terpeleset jatuh. Dan dengan refleks Kiwoo memanggil ayah kepada supir yang si pembantu tahu. Kini penyamaran pun telah terbongkar bahwa mereka adalah satu keluarga dan pembantu tersebut berhasil merekamnya sehingga dia punya ancaman untuk mengirimkannya kepada nyonya dan tuan. Sehingga kini keadaan pun berbalik, keluarga Kiwoo lah yang tunduk pada pembantu tersebut. Saat si pembantu lengah, mereka dengan cepat berusaha mengambil HP itu. Dan terjadi perebutan sengit antara keluarga Kiwoo dan si pembantu. Dan dengan cerdiknya, Kijung mengambil buah persik dan menjatuhkannya kepada si pembantu, hingga kemenangan pun diraih oleh keluarga Kiwoo. Baru saja selesai, tiba-tiba saja nyonya menelponnya, mengatakan bahwa dia sebentar lagi akan sampai rumah, dan meminta ibu mereka membuatkan semangkok mie. Mendengar hal itu tentu saja membuat mereka syok. Dengan terburu-buru mereka bekerja sama membereskan semuanya. Ibu segera memasak mie, ayah dan Kiwoo segera membawa pembantu dan suaminya ke ruang bawah tanah. Sedangkan Kijung membereskan barang-barang di ruang tamu. 저거 봐. Untung saja dengan tepat waktu mereka dapat membereskan semuanya. Di saat semuanya aman, mereka semua berniat akan kabur, namun tiba-tiba saja datanglah anak lelaki orang kaya, hingga terpaksa mereka pun bersembunyi di bawah meja tamu. Ternyata anak itu ingin tidur berkemah di luar rumah, sehingga tuan dan nyonya berencana akan tidur di ruang tamu agar bisa mengawasi anaknya itu. Sementara mereka yang berada di bawah meja itu harus benar-benar diam tak bersuara agar persembunyian mereka tidak diketahui. Ketika akan tertidur, si tuan mengatakan bahwa dia mencium bau seperti supirnya. Dia curhat kepada istrinya bahwa sebenarnya kadang dia tidak tahan mencium bau supirnya di dalam mobil, seperti bau kereta bawah tanah. Keluarga Kiwoo dari bawah yang mendengar itu pun termenung dan merasa sakit hati. Beberapa jam kemudian, di saat semuanya aman, mereka akhirnya berhasil pergi dari sana dan pulang ke rumah mereka. Namun sesampainya di sana mereka mendapati rumah mereka sudah terendam banjir. Keesokan harinya si nyonya terlihat sedang berbelanja karena hari itu mereka akan mengadakan acara pesta ulang tahun anak bungsunya di rumah mereka. Ketika di mobil si nyonya mencium sesuatu bau karena bisa dilihat dia menutup hidungnya sembari melihat supir. Hal itu membuat ayah mereka sakit hati kembali. Terlihat kini banyak tamu yang datang. Di sana mereka mempersiapkan kejutan untuk anak bungsu mereka. Namun di sisi lain diam-diam Kiwoo malah pergi ke ruang bawah tanah. Ya, ternyata suami si pembantu sudah sehat. Dia membalaskan dendamnya karena ulah Kiwoo dan keluarganya lah menyebabkan istrinya telah tiada. Di sana terjadilah perkelahian sengit sampai akhirnya Kiwoo lah yang kalah dan suami pembantu tersebut berhasil keluar. Acara ulang tahun yang sedang berlangsung pun menjadi kacau karena tiba-tiba saja suami pembantu tersebut menyerang Kijung yang menyebabkan anak bungsu orang kaya tersebut pingsan melihat kejadian itu. Ibu dan ayah mereka langsung saja menolong Kijung, begitupun tuan menolong anak bungsunya yang pingsan dan meminta kunci mobil kepada supir untuk mengantarkan anak si tuan ke rumah sakit. Dan ketika kunci mobil dilemparkan, kunci itu malah tertindih oleh istrinya yang sedang berkelahi dengan suami pembantu. Sampai akhirnya perkelahian itu dimenangkan oleh istrinya. Di saat itu ayah mereka yang sedih melihat Kijung anaknya sedang sekarat. Ditambah lagi dia melihat si tuan yang mengambil kunci dengan ekspresi bau, membuat emosi ayah mereka yang telah dia pendam tak terkendali, hingga akhirnya menyerang si tuan. Setelah itu ayah mereka pergi melarikan diri. Kejadian itu membuat Kiwoo menjalani perawatan. Dan ketika sudah sembuh, Kiwoo dan ibunya yang rahasianya sudah terbongkar dijatuhi hukuman percobaan sementara. Sedangkan Kijung tidak bisa diselamatkan. Dan bagaimana nasib ayah mereka?
Ya, dia menjadi buronan karena ayahnya tiba-tiba hilang begitu saja di rumah orang kaya itu. Saat itu Kiwi yang curiga memperhatikan rumah itu dan dia mendapati lampu di sana yang berkedip-kedip seperti mengisyaratkan sesuatu. Lalu Kiwi pun mengartikannya, yang ternyata isi dari pesan tersebut adalah benar ayahnya. Dia memberitahu keberadaannya di dalam ruang bawah tanah lewat sandi Morse nyala lampu, karena dia tahu Kiwu sangat pintar dan pasti akan mengerti. Semenjak mengetahui hal tersebut, Kiwu bercita-cita ingin jadi orang kaya dan membeli rumah itu, agar ayahnya dapat keluar dari ruang bawah tanah tersebut dan bisa berkumpul kembali bersama-sama.